Oke. Kamu juga punya handphone kayaknya, Pep. Boleh dong diliatin ke sahabat Medi. Ini handphone dari seorang Febri. Nih, maaf ya. Oh, iya. Ini apa? Casannya. Nih, handphone si Febri. Jadi ini dia ngecas ya, Pep. Iya. Nah, ngecas. Dan ini nggak pakai casan, dia langsung nyolok ke sini, ke baterai. Jadi kalau dia nggak dicas berarti nggak hidup. Iya. Nggak dicolok listrik berarti nggak hidup karena entah batunya atau karena memang gimana nih? Batunya ya? Juga cembung udah. Batunya cembung terus ini udah pecah-pecah. Tuh udah pecah. Kondisi seperti ini. Jadi ini nggak bisa dibawa kemana-mana karena dia harus nyolok ke mata. Bukan. Harus nyolok ke listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Medi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Medi Carlo Podcast. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini pasti bermanfaat. Dalam kehidupan pasti setiap orang mempunyai cerita hidup, entah itu sedih, entah itu senang, dan apapun itu. Dan pastinya di sini kita kembali bahwa bagaimana kita mensyukuri apa yang kita dapatkan dan bagaimana cara kita menikmati apa yang ada pada diri kita. Sosok yang luar biasa hari ini saya akan ngobrol bersama salah seorang yang barangkali ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Namanya adalah Febri. Ya, apa kabar Pep? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Sehat ya Pep ya? Sehat. Sehat. Oke Pep, usia berapa sekarang? 15. Usia 15 tahun. Ya, jadi saya mengajak si Febri ini podcast hari ini adalah saya ingin mengetahui seperti apa jalan hidup dari Febri yang di awal tadi saya menyampaikan. Ini harus membuat kita selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Oke, Feb, mengawali obrolan kita hari ini, Pep. Jadi, Febri ini anak keberapa dari berapa saudara? Saya anak pertama dari beberapa saudara. Cuman satu? Iya, saya anak tunggal. Kamu anak tunggal ya? Oke. Orang tua? Orang tua Masih hidup semua? Masih hidup Cuman ya? mereka sudah berpisah. Sudah berpisah dari kapan? Dari umur saya waktu itu umur 4 tahun. Kamu masih ingat umur 4 tahun? Tapi kamu sempat diurus sama mereka setelah 4 tahun itu atau gimana? Sempat, sebentar. Terus mereka pisah. Mereka cerai? Iya. Terus? Lalu ditinggalin sama nenek saya. Kamu tinggal sama nenek kamu ya? Iya. Tinggal sama nenek. Setelah itu mereka nggak pernah jenguk kamu dari 4 tahun itu? Ya, masih jenguk. Terus beberapa tahun agak lamaan udah nggak jenguk lagi. Udah nggak pernah jenguk lagi ya. Oke Pep, usia 4 tahun pasti kamu walau kita masih kecil 4 tahun tapi udah ingat lah ya, udah ingat bagaimana peristiwa itu terjadi. Oke, nah apa namanya Pep, setelah itu kamu sempat sekolah dong? Iya, sempat. Sempat sekolah. Ya. Yang biayain siapa? Bibi saya. Bibi kamu. Ya. Umur SD kelas SD sekolahnya? SD. Sampai lulus? Kelas 8. Kelas 8 tuh kelas Berarti berapa? kelas 8, kelas 2 SMP. Oh, kamu sempat SD udah lulus? Udah. Terus SMP melanjut lagi? Iya. Sampai Atas- kelas 2 SMP, tapi Iya. nggak lanjut? Nggak. Kenapa? Nggak ada biayanya. Nggak ada biayanya? Iya. Oke, akhirnya yang memutuskan kamu apa? Udah deh, sekolahnya selesai. Bibi kamu atau kamu? Yang udah deh nggak usah lanjut lagi Itu sekolahnya. bibi saya yang nyuruh kayak gitu. Bibi kamu yang nyuruh, udah Pep gitu ya? Iya. Oke. Tahun berapa Pep itu Pep? Masih ingat? 2020 itu. Tahun kemarin ya, Iya. 2020. Oke. Nah, setelah kamu tidak lanjut lagi, gimana Pep? Apa yang kamu lakukan? Ya, saya sehari-harinya nyari kerjaan. Nyari kerjaan. Iya. Dapat? Di mana-mana nggak ada yang nerima. Nggak pernah ada yang nerima. Iya. Pernah jadi apa? Katanya pernah jadi marbot juga. Iya, pernah. Di mana? Ya, gimana gitu ya. Dibilang enak ya enggak gitu. Kamu nyari kerja itu masih pulang ke rumah bibi kah atau gimana Pep? Enggak, jarang pulang. Kalau misalnya nyari kerjaan ini jarang pulang saya. Jarang pulang. Iya. Oke. Nah, setelah itu kamu cari kerjaan, sempat nggak dapat? Sempat. Apa kata mereka pas kamu ngelamar itu, pas cari kerjaan? Mereka bilang katanya
harus pakai ijazah SMP gitu. Kadang juga harus pakai KTP gitu katanya. Baru bisa diterima. Sementara kan kamu belum punya ya, masih Iya. belum punya KTP, masih umurnya juga belum masuk gitu ya. Iya. Oke. Nah, Pep, kamu melihat melihat teman-teman kamu yang artinya keluarganya lengkap, diurus sama orang tua. Perasaan kamu gimana sih, Pep, melihat teman-teman kamu, Pep? Ya kadang-kadang saya sedih sih ngelihat kawan-kawan saya satu keluarga gitu. Sedangkan saya mah hanya sebatang kara di sini. Gitu. Itu aja yang bikin saya sedih. Sedihnya ngelihat mereka bisa kumpul gitu-gitu. Iya. Iya. Terus yang kamu lakuin kalau lagi sedih biasanya apa, Pep? Ya saya buat seneng aja lah. Nggak saya paksa sedih. Oke. Ya, itu ya. Jadi dia berusaha untuk senang. Pengalaman yang yang bikin kamu menjadi pengalaman lah, nggak terlupakan saat kamu mencari kerja itu gimana, Pep? Apakah jalan kaki apa gimana gitu? Ya, jalan kakinya ini yang bikin gimana gitu ya. Jalan dari mana? Jalan dari bengkel pulang ke sini. Oke. Oh, kamu sekarang udah dapat kerja di bengkel ya? Iya. Pendapatannya, Pep, penghasilannya berapa? Nggak tentu kalau penghasilannya. Kisaran berapa, Pep? Berapa? Kalau lagi rame ya 20 kadang. Kalau lagi sepi mah 5.000. 5.000 sehari? Iya. 5.000 sehari. Dikasih makan? Dikasih makan ya jojong. Siang. Dikasih makan siang. Pernah nggak kamu nggak makan seharian, Pep? Kalau sekarang di bengkel nggak pernah. Pernah kejadian itu pernah nggak kamu nggak makan karena nggak punya uang? Pernah. Boleh cerita dong? Ceritanya waktu pas saya keluar dari rumah, udah nggak megang duit, perjalanan jauh. Jalan kaki tuh ya? Iya. Terus? Nah, aus di tengah jalan, nggak megang duit. Bareng mah duduk tempat orang, tempat istirahat. Udah sampai seharian lah nggak makan nggak minum. Ketemu bengkel itu, saya ngelamar kerja di situ. Akhirnya diterima sama yang punya bengkel. Oh gitu. Jadi pernah sempet nggak makan ya, Pep, seharian ya, Pep? Iya. Sekali itu aja atau pernah berkali-kali? Sekali itu aja. Sekali itu aja ya, nggak makan. Kamu nggak coba minta sama orang, misal minta minum atau minta makan? Saya ini yang gengsi. Oh, Minta-minta itu. gengsi. Jadi kamu memang nggak mau ya minta-minta gitu ya, Pep ya? Oke, jadi kamu memang nggak mau minta-minta. Ya udah deh, yang penting lapar nggak apa-apa gitu ya, Pep? Iya. Lapar nggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian setelah kerja ini, kamu udah kerja di bengkel dengan penghasilan kalau paling rame ya 20.000, nggak rame kalau sepi ya 5.000 gitu. Uangnya buat apa? Ya saya tabung. Kamu tabung? Iya. Emang rencana kamu ke depan apa, Pep? Ya buat kalau misalnya ketemu sama orang tua, buat ngebahagiain dia. Kamu masih pengen ketemu dengan orang tua kamu? Kalau sekarang mah enggak lah. Saya nggak mau. Kenapa? Ya, dari saya kecil kemana aja dia orang. Ninggalin saya sama nenek saya. Pesan nenek kamu apa, Pep? Jadi orang yang benar. Jadi orang yang benar. Ya. Oke. Tadi kamu sempat ngomong bahwa pengen ngebahagiain mereka, sementara kamu nggak mau ketemu. Gimana caranya? Apakah nanti entah kapan begitu apa gimana? Ya maksud saya gini, kalau misalnya suatu saat ketemu, saya udah jadi orang sukses, saya pengen nunjukin inilah saya. Tanpa bantuan kamu orang bisa sukses gitu. Itu rencana kamu ke depannya? Rencana kamu ke depan? Ya, oke. Kamu ditinggal dari 4 tahun sampai sekarang udah 15 tahun ya. Pep, ada nggak rasa dendam ke orang tua kamu? Ya, Kok saya nggak diurus? Gitu. Ada sih. Dendamnya itu tadi, saya kenapa nggak diurus gitu. Dari umur 4 tahun itu. Tapi kamu apa nggak cari tahu apakah mereka juga hidupnya nggak enak? Maksudnya ngurus mereka sendiri juga nggak bisa atau gimana? Pernah nggak kamu cari informasi tentang orang tua kamu? Pernah, saya nanya sama nenek saya sendiri.
Katanya ya sama kayak kita juga. Susah juga. Iya. Oke, berarti niat kamu untuk membantu mereka nanti karena mereka juga susah gitu ya ke depan. Iya. Yang kamu paling kangenin dari orang tua kamu apa, Pak? Ya, saya ingin kasih sayang di orang aja, itu aja. Masih kurang ya mereka Iya, memberikan kasih sayang ke kamu. Ada kenangan yang kamu ingat usia kamu 4 tahun tentang mereka? Ada nggak? Nggak ingat. Nggak ingat ya? Iya. Sama sekali nggak ingat ya? Iya. Oke. Rencana kamu ke depan selain kamu ingin membahagiakan kedua orang tua kamu, apa proses selanjutnya yang ingin kamu lakukan? Apa mau lanjut sekolah atau gimana? Ya niat saya sih pengen lanjut sekolah, Mm-mm. pengen ngelulusin SMP gitu. Mm-mm. Dananya ada nggak kira-kira? Ya yang itu tadi yang saya pikirin tadi, Mm-mm. nggak ada dananya. Nggak ada dananya ya. Iya. Kalau kerja cukup nggak sih menurut kamu kerja di kamu bekerja bengkel bagian apanya? Bagian mesin-mesin, Mesin gimana? ya, ngebuka inilah blok motor gitu. Mm-mm. Terus pas pulang dikasih uang. Iya pas pulang dikasih uang selesai buka bengkel itu. Nah kalau misalkan nggak ada konsumen sama sekali di bengkel itu, Ya tetap dikasih walaupun 5.000 juga sama. oh iya iya iya. Jadi tetap dikasih walau hanya Rp5.000. Iya. Oke, makan dikasih, ya kan? Siang dikasih. Malamnya gimana? Makan nggak itu dengan uang ada 5.000 itu? Jarang makan kalau malam. Karena kan kurang cukup juga beli apa-apa. Paling beli cemilan aja itu. Sehari kamu makan berapa kali sih, Pep, sekarang hitungannya? Kalau sekarang cukup lah 3 kali gitu. Nah, 3 kali. Sehari. Tapi sering jarang makan karena ya kamu mikir ini uang enak ditabung gitu ya. Iya. Enak ditabung. Oke. Ini tangan kenapa, Pep? Ini tangan kecelakaan. Boleh dong dilihatin. Kecelakaan Iya. pas Kecelakaan di motor. Iya, di motor di jalan gede. Nggak kamu obatin itu? Udah diobatin cuman basah. Masih sakit nggak? Nggak ya? Ngenyut-ngenyut gitu. Ngenyut-ngenyut ya. Oke. Nanti biasanya kalau udah mau sembuh gatal, agak gatal itu. Iya. Oke. Kamu juga punya handphone kayaknya, Pep. Boleh dong diliatin ke sahabat Medi. Ini handphone dari seorang Febri. Nih, maaf ya. Oh, iya. Ini apa? Casannya. Nih, handphone si Febri. Jadi ini dia ngecas ya, Pep. Iya. Nah, ngecas. Dan ini nggak pakai casan, dia langsung nyolok ke sini, ke baterai. Jadi kalau dia nggak dicas berarti nggak hidup. Iya. Nggak dicolok listrik berarti nggak hidup karena entah batunya atau karena memang gimana nih. Batunya ya? juga cembung udah. Batunya cembung terus ini udah pecah-pecah. Tuh udah pecah. Kondisi seperti ini. Jadi ini nggak bisa dibawa kemana-mana karena dia harus nyolok ke mata. Bukan. Harus nyolok ke listrik. Bukan ke mata ya, Pep. Iya. Harus nyolok ke listrik. Nah ini nih handphonenya. Tuh. Luar biasa ya. Oke, Pep. Seandainya, ya kan? Seandainya nih ibu dan bapak kamu nonton YouTube ini, apa yang ingin kamu sampaikan ke mereka, Pep? Yes, saya mah hanya minta seperti orang balik gitu aja. Kembali. Kembali gimana? Balikan lagi? Ya, Mereka belum nikah masing-masing? Apa udah? udah cuman semua. Kalau ayah saya bisa katanya. Cuman kalau Ibu nggak? ibu belum. Oke. Kayaknya kalau balik lagi nggak mungkin ya, Pep. Iya. Nggak mungkin. Karena ibu kamu juga sudah punya kehidupan baru. Kalau mereka ngajak kamu, ayo Pep ikut. Entah itu ayah kamu atau ibu kamu ngajak. Mau nggak kamu? Saya mau ikut di orang. Mau ikut mereka ya? Iya. Karena bagaimanapun juga adalah mereka orang tua. Iya. Gitu. Orang tua yang memang gimana-gimana juga ya orang tua kita gitu ya, Pep ya. Ya mungkin tekad kamu bagus sih tadi, nabung kalau bisa ya membahagiakan mereka, entah ke depannya kamu nunjukin bahwa kamu bisa sukses gitu. Kita cuma bisa doain, Pep, mudah-mudahan kamu ke depan bisa sukses, bisa ngebahagiain diri kamu sendiri, terus juga bisa ngebahagiain orang-orang yang kamu sayangin. Nenek masih ada? Masih. Nenek masih ada. Kamu nggak kangen sama nenek, pengen pulang gitu?
kangen sih. Cuman kan seminggu yang lewat udah lewat. Maksudnya seminggu yang lewat udah pulang, Iya. ketemu. Ketemu. Apa yang nenek bilang? Ya, katanya mah udah sama nenek aja di sini gitu katanya. Terus Febrinya? Ya, saya nggak enak lah. Karena? Ya kan di rumah nenek banyak juga anak nenek yang masih tinggal sama dia. Oh, yang tinggal, tapi kamu nggak mau ngebebanin mereka gitu ya, nggak mau ngebebanin mereka. Oke. Sedih nggak Pep kamu dengan keadaan kamu saat ini? Ya sedih sih, sedih saya. Mm-mm. Cuman mau gimana lagi, udah nasibnya gini. Mm-mm. Tapi kamu tetap kuat, nggak apa-apa lah gitu. Iya. Walaupun sendiri juga saya tetap kuat. Saya anggap mereka itu ada sama saya gitu. Oke. Pesan kamu Pep ke orang-orang yang di luar sana kira-kira apa Pep? Ya jangan pantang, jangan menyerah lah selagi masih ada jalan. Ya, jangan pantang menyerah selagi itu ada jalan. Ya, mungkin banyak orang di luar sana, sahabat Medi, yang suka berputus asa. Bahkan sampai mencoba untuk mengakhiri hidupnya hanya karena mungkin beban hidupnya yang dirasa terlalu berat. Tetapi coba kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ternyata orang-orang di sekitar kita masih banyak yang kurang beruntung dari kita. Jadi mungkin kalau ada sahabat median di luar sana yang selalu mengeluh, kemudian juga tidak ada rasa syukur kepada Allah atau Tuhan, mungkin kita harus introspeksi diri dan belajar kembali untuk bagaimana cara mensyukuri apa yang kita dapatkan, karena ada orang-orang di sekitar kita yang lebih tidak beruntung dari kita. Dan jangan lupa juga bahwa orang-orang di sekitar kita juga perlu bantuan kita. Nggak apa-apa lah kita bantu mereka, seenggaknya membantu mensupport mereka untuk mereka tidak sedih, dan minimalnya kita bantu doa untuk mereka bisa sukses di kemudian hari. Febri, makasih udah ngobrol di Medi Carlo Podcast. Kita cuma bisa doain mudah-mudahan kamu sehat terus juga bisa berjuang menghadapi kehidupan kamu, dan kamu bisa komitmen untuk tetap gimana caranya saya bisa sukses. Dan seperti janji kamu tadi, kamu pengen sekolah, mudah-mudahan kita bisa bantu kamu untuk bisa mewujudkan keinginan kamu untuk terus sekolah. Pesannya adalah satu, kamu jangan bandel dan ikut apa yang dikatakan oleh orang yang ngajak kamu itu, ya. Oke, mudah-mudahan sukses kamu ke depan. Sampai di sini dulu obrolan saya dalam Medi Carlo Podcast. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.